Rabu Rebi pada hari ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Maria Ulfa, dan yang berbahagia seluruh peserta Rabu Rebi seri 4. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka secara virtual dalam acara Rabu Rebi, Rabu Reformasi Birokrasi seri 4 yang mengangkat tema pentingnya standar pelayanan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Intan Putri Restiani, fungsional statistisi pertama di BPS Kabupaten Nunukan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara Rabu Rebi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya adalah arahan dari pimpinan, lalu pembukaan oleh moderator, perkenalan narasumber, materi narasumber, tanya jawab serta diskusi, kesimpulan dari moderator, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama arahan serta sambutan dan juga pembukaan secara resmi acara Rabu Rebi pada siang hari ini oleh Kepala BPS Kabupaten Nunukan. Kepada Bapak Iskandar Ahmadin, disilakan. Suara saya kejelasan, Mbak Intan? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Maria Ulfa selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kaltara. Selamat datang Ibu di Zoom virtual pada hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya di sela-sela waktu Ibu yang mungkin lagi padat, sibuk ya Bu. Selamat datang Bu di virtual Zoom. Yang kami hormatin teman-teman BPS Nunukan, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam frame secara virtual dalam rangka mendengarkan sharing knowledge ya, bagaimana peningkatan pelayanan publik ya, yang tentunya sesuai dengan standar ataupun aturan yang ada. Bapak Ibu yang kami hormatin, izin Ibu Maria, manggilnya Ibu Maria Ulfa tuh Ibu Ulfa nih Bu, izin. Kedua-duanya boleh Pak, yang penting Oke. Maria boleh, yang penting jangan Mario Pak. Siap, siap Bu. Jadi Ibu perkenalkanlah ya, ini kita santai-santai aja karena ini sifatnya internal, hanya kita di BPS Nunukan saja. Saya Iskandar Ahmadin selaku Kepala BPS Kabupaten Nunukan, baru 4 bulan di sini Bu. Lebih kurang 4 bulan di Nunukan, sebelumnya bertugas di BPS Provinsi Jawa Barat. Kita udah beberapa kali dengan Ombudsman ya, dengan BPS Provinsi Jawa Barat melakukan kerjasama MOU dan bahkan sharing knowledge ya beberapa kali dengan Ombudsman di Jawa Barat. Karena itu saya selaku pimpinan Satker sekarang ingin menjalinlah kerjasama ya, menjalin hubungan baik dengan pihak Ibu gitu dari Ombudsman. Nah, Bu Maria, yang perlu diketahui adalah BPS ini adalah salah satu BPS lembaga non kementerian. Nah, kita salah satunya ada di BPS Nunukan. Nah, yang perlu diketahui juga Ibu izin sebagai info, kita di BPS Nunukan ini ada 26 orang ya, pegawai negeri sipil semua. Terus ada PPNPM atau outsourcing ya, sebanyak 5 orang, jadi totali 31 orang. Nah, BPS Nunukan ini hampir 90% ini Gen Z, Bu, ya. Berarti gennya gen strawberry gitu ya. Generasi Z gitu. Berarti di atas tahun 95 lahirnya. Gitu. Jadi ini anggota-anggota saya ini umurnya masih muda-muda banget gitu. Nah, jadi maksud kami adalah di sini supaya agar kita sebagai insan BPS dan khususnya umumnya kita sebagai ASN, bagaimana kira-kira pelayanan yang dapat kami berikan gitu. Nah, kita ini kan di bidang data, bagaimana pelayanan yang harus kami berikan, standarnya bagaimana supaya kita bisa ikutin di BPS Nunukan ini.
Saya kira itu mungkin supaya pengetahuan awal kita bagaimana sebenarnya sih meningkatkan pelayanan publiknya, khususnya di bidang data nanti. Mungkin ada ibu klunya, saran, ya masukan buat kami di BPS ya, sehingga kita bisa terus meningkatkan pelayanan publik. Saya kira itu mungkin info ataupun sedikit sampaian dari saya. Marilah kita dengar nanti arahan ataupun sharing knowledge ya dari Ibu Kepala Perwakilan kepada BPS Nunukan. Saya kira itu mungkin arahan singkat dari saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya Ibu di sela kesibukan Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iskandar Ahmadin atas arahan dan sambutan yang telah diberikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum masuk ke acara inti pada siang hari ini, demi kelancaran acara, dimohon untuk senantiasa menonaktifkan mic kecuali saat ingin bertanya. Dan acara selanjutnya merupakan acara inti dari Rebi Series 4 pada siang hari ini. Kepada moderator yaitu Bapak Muhammad Abdul Aziz Asyaukani Esterstat. Waktu dan layar kami persilakan selama 60 menit ke depan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak, Mas. Baik, sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada MC Mbak Intan yang telah memberikan waktu untuk saya memimpin atau memoderatori pertemuan kita pada kali ini, gitu ya. Oke, kemudian pada kesempatan ini eh, beberapa agenda atau termin akan kita bagi menjadi dua sesi. Yang pertama sesi tanya jawab, sesi penyampaian materi dari Ibu Maria Ulfa. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab dari peserta. Untuk itu dimohon untuk teman-teman atau para rekan pegawai, bila ada yang perlu ditanyakan silahkan dipersiapkan pertanyaannya di akhir sesi nanti, gitu ya. Baik, sebelum kita memulai, izinkan terlebih dahulu saya akan membacakan CV atau kurikulum vitae dari Ibu Maria Ulfa. Baik, nama lengkap beliau adalah Bu Maria Ulfa. Kemudian pendidikan formal beliau telah menyelesaikan pendidikan beliau S1-nya Ilmu Ekonomi di Universitas Hasanuddin, Makassar ya. Kemudian beliau melanjutkan studi Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Muslim Indonesia. Selain pendidikan formal, beliau juga mendapatkan beberapa sertifikat dari pendidikan informal. Salah satunya adalah pelatihan Complaint Handling Internship di kantor Commonwealth Ombudsman Australia. Kemudian pada tahun 2016, beliau mengikuti Diklat Dasar Intelijen Asisten Ombudsman Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2021 sampai dengan Mei 2022, beliau mendapatkan sertifikat 4 ya, Government Investigation Training oleh Investigation Complaints and Enforcement Training System atau ISDA dari Ombudsman Australia. Kemudian beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian beliau pernah menjabat sebagai asisten of Ombudsman pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2012 sampai dengan 2016, beliau pernah menjabat sebagai koordinator unit penyelesaian laporan dan pengaduan, dan 2017 sampai 2020 sebagai kepala keasistenan pencegahan, kemudian tahun 2021 sampai 2022 sebagai kepala keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan. Mungkin itu CV singkat dari Ibu Maria Ulfa. Tanpa berlama-lama, mungkin izinkan dulu saya berpantun untuk memulai
pertemuan kita penyampaian materi dari Ibu Maria Ulfa. Oke. Ibu Maria Ulfa boleh dipanggil Bu Maria. Cakep. Kemudian lupa ya. Asal jangan Ulang. Mario. Ya, yang teman jangan Mario ya. Ulang ya. Tolong dijawab dengan yang serentak ya. Waduh. Oke. Boleh diaktifkan mic-nya untuk sementara. Oke, Bu Maria Ulfa boleh kita panggil Bu Maria. Kali ini Cakep. akan bertindak. Oh, ya. Kali ini akan Artinya. bertindak sebagai pembicara Artinya. demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Mari kita simak paparan dengan seksama. Untuk itu kami persilakan pada Bu Maria Ulfa menyampaikan materinya. Semoga dan teman-teman silahkan mendengarkan secara seksama. Silahkan Bu Maria. Mungkin Baik, 45 menit ya Bu ya. ya. Kalau nggak sampai kena cas Mas ya. Nggak sampai 45 Aman menit. Bu. Baik, terima kasih Mas Abdul Aziz ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang terhormat dan sama-sama kita hormati tentunya Kepala Badan Pusat Statistik Nunukan, Kepala BPS Bapak Iskandar Ahmadin. Tadi Ya, Bu. Bapak menyampaikan selamat datang di virtual meeting ini kepada saya. Kalau gitu saya mengucapkan selamat datang Pak di Kaltara khususnya Nunukan, karena Bapak Iya, siap. alhamdulillah baru 4 bulan ya. Ya, selamat Iya, Bu. datang Pak di Nunukan Kaltara. Kemudian rekan-rekan sekalian, ada juga Mbak Intan ya, tadi selaku MC, dan juga rekan-rekan lain yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya, nama maupun jabatannya, karena kalau saya sebutkan satu persatu nanti saya ngabsen lagi. Baik, tentu karena tadi Mas Abdul Aziz mengawali dengan pantun, izin saya juga menyampaikan pantun sebanyak 1 halaman. Ya, 2 like Waduh. aja ya. Oke, Panjang ini. siap. Malam-malam makan duren. Cakep. Orangnya keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, Waalaikumsalam salam sejahtera, warahmatullahi. salam sehat untuk kita semua. Baik, rekan-rekan sekalian, ini kita santai saja ya, karena saya lihat temanya sharing session berkaitan dengan standar pelayanan publik. Tentunya mungkin kita semua sudah punya gambaran seperti apa sih pelayanan publik ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Pak Kepala BPS yang saya hormati, bisa mungkin diawali apa namanya materinya di. Nah, ini kalau melihat judulnya ini sangat sederhana, pentingnya standar pelayanan publik terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau dari sisi redaksi sangat sederhana, namun saya rasa kita perlu begitu untuk senantiasa sharing tentang mengapa sih standar pelayanan publik itu penting gitu ya. Apa sih dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, dan juga karena hari ini yang kata Mbak Intan tadi dan juga di flyer saya lihat bahwasanya kalau Rabu itu Rabu Rebi ya, reformasi birokrasi, ya tentunya ada kaitannya dengan reformasi birokrasi kalau kita bicara tentang kualitas pelayanan publik. Oke, saya pindahin slide by voice. Next. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa sih standar pelayanan publik ini penting, ya karena hal ini telah diatur, khususnya pelayanan publik ya, diatur oleh Undang-Undang Dasar, mana pelayanan publik ini amanah gitu dari Undang-Undang Dasar, selanjutnya diatur dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kemudian peraturan pelaksananya PP 96 tahun 2012, dan juga mengenai pengelolaan pengaduan diatur oleh Perpres 76 tahun 2013, dan juga di Permen-Pan RB ini mengatur tentang pedoman standar pelayanan publik, dan mungkin masih banyak peraturan-peraturan lainnya kalau berkaitan dengan standar pelayanan, apalagi kalau berkaitan dengan standar pelayanan minimal. Namun kali ini kita coba sharing tentang
standar pelayanan publik. Mengapa penting dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Lanjut. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan banggakan, Pak Kepala BPS Nunukan, sedikit kita berbicara mengenai terbentuknya satu negara. Nah, berdirinya atau terbentuknya satu negara ini karena adanya masyarakat salah satunya. Selain tentunya ada pengakuan dari negara lain, ada wilayah dan pemerintahan. Nah, masyarakat ini hadir memberikan amanah kepada negara untuk mendapatkan hak-haknya mereka. Kalau kata rekan kita, salah satu tokoh filsuf Yunani Aristoteles, bahwa kehadiran negara ini adalah untuk memberikan kesejahteraan, menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa sih Aristoteles menganggap bahwasanya hadirnya negara ini adalah untuk memberikan kesejahteraan, kebahagiaan. Karena ketika masyarakat mendapatkan hak-haknya, mereka tentu sangat-sangat senang. Mungkin kita pernah lihat gitu kan, di tempat-tempat pelayanan publik, tempat kita bermohon produk, bahkan kita sendiri mengalami ketika hak-hak sudah kita peroleh, kita bersyukur, meskipun mungkin ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, ini kita sedikit melihat keterhubungan antara masyarakat dan negara. Masyarakat merupakan salah satu unsur terbentuknya atau berdirinya suatu negara, dan juga hadirnya negara ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan melakukan serangkaian proses pemberian layanan kepada masyarakat atas hak-haknya yang dimohonkan. Namun, hak-hak masyarakat ini perlu diingat dapat diberikan ketika kewajiban mereka juga sudah dijalankan. Gitu. Kewajiban berkaitan dengan pengguna ataupun pemohon produk pelayanan publik. Jadi ketika hak kewajiban masyarakat itu sudah diberikan berkaitan dengan persyaratan misalnya ya, berkaitan dengan pelayanan publik, barulah negara melalui penyelenggaranya atau pelaksananya barulah menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat. Itu sedikit hubungan antara masyarakat, gambarannya antara masyarakat dengan negara kalau kita kaitkan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Lanjut. Nah, kalau di Undang-Undang 25 tahun 2009, definisi pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kalau kita melihat definisinya ya, membaca kembali, ada kegiatan atau rangkaian kegiatan. Nah, mungkin teman-teman sering gitu ya, bermohon misalnya dalam posisi sebagai pengguna pelayanan publik. Ketika mendatangi suatu instansi untuk bermohon, misal nih, kita ambil substansi pertanahan. Ketika ke kantor BPN, tentu teman-teman misal bermohon untuk diterbitkan produk berupa SHM. Tidak ujuk-ujuk SHM itu diberikan, tetapi ketika mengajukan permohonan itu melalui serangkaian tahapan. Jadi kegiatan-kegiatan ini termuat dalam tahapan-tahapan. Jadi ada dulu registrasi gitu. Kemudian setelah registrasi ada beberapa tahapan verifikasi. Ada kegiatan-kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh pemberi layanan, misal dalam hal ini BPN. Gitu. Jadi proses pemberian pelayanan publik itu ada kegiatan atau serangkaian kegiatan, yang mana dalam kegiatan itu atau kegiatan-kegiatan ini termasuk dalam serangkaian tahapan-tahapan sampai dengan keluarnya produk yang kita mohonkan. Dan adapun produk yang kita mohonkan ini dibagi ke dalam 3 ruang lingkup, yaitu barang, jasa, ataupun administratif. Lanjut. Nah, berbicara tentang ruang lingkup pelayanan publik,
sebagaimana mungkin keseharian kita, mungkin tanpa kita sadari, sehari-hari aktivitas kita itu sudah menggunakan produk-produk pelayanan publik. Ketika misalnya rekan-rekan sedang berangkat ya atau menuju ke tempat aktivitas atau kantor, tentu menggunakan produk layanan publik, salah satunya barang publik, yaitu jalan-jalan yang kita susuri gitu kan menuju kantor. Atau misalnya yang menggunakan transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah. Nah, berarti kita menggunakan misalnya selain barang publik, ada juga jasa publik seperti jasa dari supirnya, kan? Nah, pun begitu dengan administratif. Kita tentu ketika misalnya ke satu instansi membutuhkan produk yang salah satunya berupa administratif. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau kita melihat gambaran keseharian kita ya, kita ini nggak lepas dari lahir sampai mati ya, itu kita berhubungan dengan layanan publik. Ketika seseorang lahir kan membutuhkan misalnya jasa tenaga medis, fasilitasnya gitu loh, sarana prasarananya, kemudian juga membutuhkan ya tenaga medis ya berupa jasa ya, jasa dokter dan perangkatnya, perangkat tenaga medis, serta untuk melengkapi seseorang itu kan butuh juga dokumen berupa akta kelahiran, sehingga dapat dikatakan dari lahir lah. Kalau mati nggak usah dibahas ya. Oke, lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, saya menampilkan gambar seperti ini. Saya sendiri mungkin karena saya ibu-ibu ya, yang hobi tanda petik, bukan hobi juga sih, taruhlah misalnya senang gitu mencoba makanan-makanan tertentu gitu ya, datang ke warteg atau misalnya kafe, terus kita kan terkadang itu nyeletuk gitu, ini makanannya kayak begini ya, minumannya seperti itu ya, ternyata rasanya begini. Nah, kita tuh melakukan penilaian, gitu kan? Tanpa kita sadari, itu kita sudah ada semacam evaluasi terhadap pelayanan misalnya di warung tersebut atau di rumah makan tersebut. Begitupun ketika kita mendatangi satu instansi penyelenggara pelayanan publik. Tanpa kita sadari, kadang kita nyeletuk, kenapa ya petugasnya, pegawainya seperti itu? Oh, kok produknya lama sekali ya? Nah, saya ingin kita coba melakukan pendekatan, kalau berkaitan dengan pelayanan publik, pendekatan sederhananya rumah makan gitu, warung. Nah, ini ada video mungkin Mas Abdul dapat diputar Mas, sebelum kita sedikit sharing tentang bagaimana sih potret pelayanan publik belakangan ini. Suaranya nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya ya? Bentar, saya ambil dari file saya ya, coba. Gimana ini kalau saya share screen? Belum bisa ya, Mas? Sudah Bu ini. Well, I was there till 7:30 last night. There you go. Thank you. Thanks. So, what are you going to have? Cheese omelet looks good. Yeah, it does. But I think I'm going to have the soup and sandwich special. Can I take your order? Could I have the cheese omelet and a salad? And do you have any Thousand Island dressing? No, I'm sorry, we don't. Would you like French dressing instead? Yes, thank you. Do you have any chicken noodle soup? Yes, we do. Oh, great. Okay, well, I will have the chicken noodle soup and an egg salad sandwich, please. Anything to drink? I'll have a coffee. I'll have some too. Oh, excuse me. Yes? Could we get some water as well, please? Water? No problem. So, how long do we have for lunch? We have to be back in about half an hour. Well, I hope the service is fast. Well, the place isn't very full. Right.
Service sure is slow. Oh, here she comes. Here we go. One soup. Thanks. Oh, excuse me. Could I get some crackers for my soup, please? Sure, right away. How's the soup? Need some salt. Here. There isn't any. I'll ask her. And here's your omelet and the sandwich. Is everything okay? Can we get some salt, please? Sure, Oh, and also some crackers. no problem. I don't believe this. What's the problem? Salt and crackers. Excuse me, could I get a fork? Oh, And we still didn't get our water. I'll get it right away. Oh, and I need a napkin, please. Sure thing. I don't think we're going to make this in half an hour. Well, we're not going to if I have to wait for a fork. Well, here, use mine. I don't need it. Thanks. This restaurant is terrible. Well, your omelet looks good. There isn't any cheese in my cheese omelet. No way. There's got to be some. There isn't any. Look. Okay, well, all right. Complain to the waitress. Miss. Miss. Is everything all right? Well, no, we still don't have our water. I had to borrow my friend's fork, and this cheese omelet doesn't have any cheese in it at all. Oh, sorry. I'll return it to the kitchen. Never mind. My lunch hour is over. Could you just bring the bill, please? Right away. Right away, right. Next time I choose the restaurant, okay? Nah, silahkan mungkin Mas Abdul bisa mentranslate ya, moderator. Ada. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian mungkin tadi dapat gambaran seperti apa sih apa yang nampak gitu loh di video itu, pelayanan yang diperlihatkan. Tadi sempat si apa namanya perempuan ini menyampaikan bahwa dia berharap bahwasanya ada harapan ya, harapan-harapan bahwa pelayanannya nggak akan berjalan lama gitu. Tapi ternyata slow, lambat. Kemudian apa yang nggak dipenuhi dalam apa tadi yang disampaikan oleh pramusaji, ada cheese nggak ada di omeletnya si pesanan yang diorder oleh si pria ini, kemudian sampai akhir nggak ada air gitu kan, tadi diminta water, kemudian juga garpu juga sampai yang diorder oleh si pria ini sampai pinjam garpu temannya. Nah, kalau kita memperhatikan, lanjut ke slide berikutnya dulu, Mas. Nah, kalau kita memperhatikan video tadi dan juga, ya lanjut aja slide-nya, Mas. Nah, apa namanya, belakangan ini ya, keluhan-keluhan berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, ada saja gitu loh, yang diperoleh oleh pengguna layanan. Terkadang mereka ketika datang di satu instansi, pertama bisa jadi mungkin layanannya itu sudah sesuai dengan standar gitu loh, yang ditentukan, tetapi bisa jadi sikapnya mungkin, sikap pegawainya, sikap petugasnya yang tidak ramah. Kemudian bisa jadi juga menunggu gitu dalam ketidakpastian. Kemudian bisa jadi juga ada berkaitan dengan tarif yang mana sebelumnya itu tidak disampaikan di awal, itu tidak diumumkan, itu tidak nampak dalam persyaratan ataupun misalnya apa namanya ketentuan-ketentuan yang diatur. Nah, inilah potret pelayanan publik yang belakangan ini juga masih sering terjadi, itu berulang-ulang, dan itu juga apa namanya kalau berkaitan misalnya waktu yang lama, kalau di Ombudsman sendiri lamanya produk tersebut didapatkan itu masuk dalam kategori maladministrasi dalam bentuk penundaan pelarut. Selebihnya kalau laporan di Ombudsman bisa saya share, yang banyak juga itu tidak memberikan pelayanan dan juga penyimpangan prosedur yang tertinggi. Jadi ada proses-proses yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Itu sedikit informasi mengenai bentuk-bentuk maladministrasi yang dilaporkan di Ombudsman. Nah, lanjut. Nah, ini video tadi. Jadi kalau menurut, ya ini bentuk-bentuk maladministrasi.
ada penundaan berlarut, diskriminasi, kemudian tidak memberikan pelayanan, kemudian ada juga permintaan imbalan berupa uang atau biasa kita sebut pungli, bahkan ada sikap-sikap tidak patut gitu. Bahkan masih sering kita dapati, saya sampai kemarin 2 hari yang lalu ya masih dapat informasi bahwasanya ada salah satu instansi di pemerintahan daerah itu salah satu instansi masih juga mempersulit. Katanya sudah memenuhi persyaratan, tetapi ternyata itu berlarut. Jadi memang benar apa ungkapan-ungkapan atau misalnya singgungan-singgungan yang disampaikan oleh masyarakat yang mungkin pernah menjadi pengguna layanan publik, mereka kadang mengatakan bahwasanya iya benar ketika kita datang di satu tempat, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu kan. Nah itulah yang kondisi-kondisi potret pelayanan publik kita saat ini. Bahkan menurut Ron Kaufman, beliau ini salah satu pakar service excellence. Kalau berbicara tentang kualitas layanan ya, yang nampak beliau pakar service excellence nomor 1 di dunia. Beliau ini membagi layanan kepada publik ini ke dalam 6 level, 6 tingkatan. Mulai dari level basic sampai dengan level unbelievable. Level basic, level kriminal, kemudian level basic, kemudian level expected, kemudian level desired, surprising, kemudian unbelievable. Kenapa dikatakan dimulai dari level kriminal? Karena pelayanan itu begitu buruk, rekan-rekan sekalian. Sampai nggak ada yang bisa disampaikan keluar itu bahwasanya setidaknya misalnya petugasnya ramah, setidaknya tepat waktu, itu nggak ada sama sekali. Bahkan tidak jarang pengguna layanan itu malah ingin menyampaikan keluhannya ke medsos agar publik maksudnya banyak orang yang tahu gitu. Itu level kriminal. Kemudian level basic. Level basic ini seorang pengguna layanan ingin marah tadinya gitu terhadap pelayanan yang diterima. Namun karena misalnya udah diterima dan mungkin ada permohonan maaf, akhirnya itu nggak jadi gitu ya. Itu tingkatan-tingkatannya. Kemudian sampai dengan level expected, itu biasa-biasa saja. Mungkin karena sudah tidak ada lagi misalnya pemberi layanan yang lain, makanya dia harus ke situ. Ibarat misalnya warteg, nggak ada lagi pilihan lain. Nah, sampai dengan level surprising gitu. Kalau surprising ini, misal ada produk yang dimohonkan, taruhlah di standar pelayanan itu, produk tersebut jangka waktunya diperoleh dalam waktu 3 hari, tetapi oleh yang bersangkutan ini betul mampu menyelesaikan dalam kurun waktu 2 hari. Jadi dari 3 hari tadi yang ditentukan itu bisa 2 hari. Itu surprising. Bahkan unbelievable. Semua sudah ada di dalamnya. Keramahan, jangka waktu yang tadinya mungkin seperti tadi 3 hari bisa jadi 2 hari. Seperti yang kemarin, waktu pertama kali misalnya muncul ojol gitu ya, taruhlah salah satu penyedia aplikasi kalau kita pesanan online begitu, awal-awal munculnya itu kan kita merasa luar biasa ini pelayanannya gitu. Namun seiring waktu bisa jadi itu juga menurun karena bisa jadi mungkin karena makanan yang kita order bisa jadi misalnya agak lama gitu tibanya, walaupun ada informasi batas waktu ya bahwasanya sekian menit, atau misalnya karena pembeli yang banyak akhirnya harus mundur sekian menit, seperti itu. Itu level-level pelayanan, tingkatan service level kalau menurut Ron Kaufman, salah satu pakar service excellent di dunia. Lanjut. Nah, tadi di slide awal, di slide awal kan tadi kita melihat keterhubungan antara masyarakat dengan negara dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Maka dapat dikatakan bahwa pelayanan publik ini adalah amanah konstitusi. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, itu banyak dimuat hak-haknya masyarakat, gitu. Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, penghidupan yang layak, pekerjaan, hak untuk berserikat, berkumpul. Nah, untuk mendapatkan hak-hak inilah dibutuhkan proses pemberian layanan di dalamnya. Gitu. Dibutuhkan
negara. Dan untuk menjamin itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak kita, hak-hak apalagi yang dasar itu harus dijamin. Maka dikatakan bahwa layanan publik ini merupakan amanah konstitusi. Lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, teman-teman dari yang mungkin biasa gitu yang mendatangi instansi, taruhlah pemerintah daerah ataupun vertikal lainnya untuk mendapatkan layanan, terkadang dari satu instansi ke instansi lainnya itu ada perbedaan-perbedaan proses pemberian layanan. Entah itu sikap kah, entah itu misalnya waktu, jangka waktu, atau misalnya transparansi. Nah, inilah yang tidak seragam gitu. Sehingga kenapa kemudian dibutuhkan ada standar pelayanan, ada kebakuan di dalam memberikan atau menjalankan proses pelayanan. Nah, ada tiga hal yang melatar belakangi standar pelayanan ini. Apa saja? Hal ini berkaitan dengan tuntutan aspirasi masyarakat yang berharap agar penyelenggaraan pelayanan publik ini berkualitas. Kemudian hal lain yang melatar belakangi bahwa mengenai pemahaman dan persepsi ini perlu dibangun ada kesamaan gitu bagi para penyelenggara gitu. Mengenai misalnya standar waktu, mengenai sikap, ini perlu ada persamaan persepsi, ada kesamaan gitu terkait dengan penyusunan standar pelayanan. Dan juga hal lain yang melatar belakangi pentingnya ada standar pelayanan ini adalah karena standar pelayanan di tiap unit layanan ini dengan adanya standar tersebut akan ada jaminan gitu. Jaminan dan kepastian dalam hal penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal proses pemberian layanan ke pengguna layanan publik. Dan juga ada kepastian berkaitan dengan pelaksananya di dalamnya ya, berkaitan dengan organisasi di dalam itu harus ada kepastian pelaksana. Dan untuk di luarnya pihak eksternal itu harus ada kepastian pelayanan. Nah, ini definisi standar pelayanan. Kalau di Permenpan 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan publik, standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Jadi ada tolok ukurnya yang dapat digunakan sebagai pedoman gitu, acuan pedoman dalam hal penyelenggaraan dan menjadi acuan terkait dengan kualitas pelayanan. Nah, sebagai kewajiban dan janji, kalau kita berbicara tentang janji penyelenggara, maka kita berbicara tentang apa sih yang kita maklumatkan gitu. Apa hal ini janji-janji adanya pernyataan janji berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas ini merupakan bentuk maklumat pelayanan dan ini harus tersampaikan kepada masyarakat atau pengguna layanan. Lanjut. Nah, tujuan disusunnya standar pelayanan apa aja? Sebagaimana tadi yang kita sempat lihat ya, apa sih yang melatar belakangi yang tuntutan-tuntutan itu ya. Nah, tujuannya untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi ada kinerja yang baik, tentu akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan sasarannya kepada siapa? Sasarannya ini kepada penyelenggara. Sasarannya ini harus mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Konsisten di setiap unit. Bukan hanya konsisten itu bukan hanya terletak pada 1-2 orang saja. Jadi berbicara tentang penyelenggara, berarti kita berbicara tentang instansinya. Berbicara tentang unitnya, kita berbicara tentang pelaksananya juga. Lanjut.
Nah, ini ada 14 komponen standar pelayanan publik. Saya yakin rekan-rekan sekalian sudah pernah mungkin menyusun ya berkaitan dengan standar pelayanan publik. Ini tadi yang saya sempat sampaikan di awal bahwasanya kalau kita kaitkan antara 14 komponen ini yang mana dibagi ke dalam 2 poin besar. Satu berkaitan dengan service delivery, bagaimana pemberian layanannya, satu manufacturing-nya, prosesnya, pengelolaan di dalamnya. Ini yang kami maksud tadi bahwasanya berbicara tentang manufacturing ini ada kaitannya dengan kepastian pelaksananya, pengelolaan di dalamnya. Dan yang nampak di luar adalah outputnya, service delivery-nya, gitu seperti apa. Nah, kalau service delivery ini ada 6 komponen yang perlu mendapatkan perhatian, atensi bagi kita selaku penyelenggara pelayanan publik. Berkaitan dengan standar-standar pelayanan publik yang diatur dalam service delivery, antara lain persyaratannya. Kita perlu mengidentifikasi persyaratan berkaitan misalnya dengan satu produk. Sempat tadi saya sampaikan, misal kita bermohon sertifikat SHM ya di instansi misalnya BPN. Apa sih yang dibutuhkan gitu? Inilah yang kemudian menjadi persyaratan. Dan persyaratan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau pengguna layanan publik atau pihak yang bermohon. Makanya tadi sempat saya singgung bahwa nanti haknya diberikan setelah kewajibannya si pengguna layanan ini dia penuhi. Jadi persyaratan ini misalnya setidaknya ada IKTP, kemudian surat keterangan dari misalnya kepala kantor kelurahan atau misalnya kepala desa mengenai penguasaan fisik bidang tanahnya. Itu salah satu contoh mengenai persyaratan. Nah, dengan adanya persyaratan yang kita sampaikan ke pengguna layanan, ya perlu kita ingat bersama bahwa salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh pemberi dan kita pelaksana ataupun penyelenggara adalah fungsi edukasi. Dengan menyampaikan kewajiban masyarakat selaku pengguna pelayanan publik, pada saat itulah kita juga mengedukasi agar masyarakat ini taat juga pada aturan, agar masyarakat atau pengguna layanan publik ini menjalankan kewajibannya. Nah, itulah pentingnya persyaratan yang kita tetapkan. Namun, persyaratan ini juga dibuat sesederhana mungkin. Yang tidak ada kaitannya jangan dimasukkan gitu. Karena itu akan mempersulit gitu ya bagi masyarakat yang bermohon pelayanan publik. Kemudian ketentuan lain yang diatur adalah sistem, mekanisme, dan prosedur. Ini alurnya seperti apa gitu loh. Jadi kan 6 komponen ini minimal inilah yang harus dipajang, yang sifatnya tangible, bisa dilihat gitu oleh pengguna layanan publik. Nah, sedikit saya berbagi tentang penilaian kepatuhan oleh Ombudsman. Kami di tiap tahun, izin Pak Kepala BPS Nunukan, kami setiap tahun ini menyelenggarakan penilaian kepatuhan terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, komponen-komponen yang kami nilai seperti persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, dan seterusnya, itu sifatnya tangible, mudah diakses gitu. Apakah ini tersampaikan ke pengguna layanan atau tidak? Nah, kami menilai bukan hanya ke Pemda saja, tetapi juga instansi vertikal ataupun kementerian dan lembaga. Nah, inilah yang kami lihat. Bagaimana mekanisme, kami menilai juga bagaimana sih mekanismenya, prosedurnya gitu, di dalam bermohon satu produk. Apakah ada serangkaian tahapan-tahapan itu gitu. Dan yang paling penting ini harus tersampaikan, ini harus dipajang gitu. Dipajang baik secara misalnya di kantor ya, di instansi offline ataupun online gitu. Karena pelayanan publik itu sifatnya mudah diakses bukan hanya ketika orang datang, tetapi ketika mereka yang membutuhkan layanan namun tidak sempat datang ke instansi kita, ya, itu bisa mengakses secara online. Nah, itu juga kita perlu melihat dari sisi aksesibilitas.
Kemudian bagaimana jangka waktu pelayanan? Jangka waktu pelayanan ini kami sering mengingatkan para penyelenggara. Nah, jangka waktu pelayanan sebisa mungkin gitu, jangan dibuat lama. Jadi walaupun misalnya begini ya, di dalam proses manufacturingnya itu ada beberapa tahapan-tahapan di dalamnya gitu. Misal ada produk, taruhlah kayak seperti tadi yang saya SHM. Ini karena banyaknya laporan kalau di kami substansi pertahanan paling tinggi. Nah, ketika ada permohonan SHM gitu, yang kita tuangkan dalam standar pelayanan publik, misalnya ini ya 3 hari. Nah, yang ada di dalam manufacturing kita itu ya tahapan-tahapan yang dilalui, ada proses registrasi, verifikasi, kemudian penandatanganan. Ada berapa misalnya sub-sub bidang yang harus menandatangani sampai dengan misalnya kepala kantor. Itu membutuhkan beberapa tahapan-tahapan. Nah, inilah yang kemudian ini yang tidak perlu tersampaikan gitu ya, bahwasanya harus melalui prosedur. Tetapi yang perlu kita tuangkan dalam standar pelayanan adalah cukup jangka waktunya. Gitu. Kita menyampaikan, oke 3 hari untuk misalnya SHM. Ini misal ya. Nah, inilah yang kemudian diatur tadi yang kami singgung di dalam proses manufacturingnya. Pelaksanaannya seperti apa di dalam. Tapi nggak perlu pengguna layanan tahu ini di dalam seperti apa. Cukup mereka mengevaluasi saja ya, ketika misalnya jangka waktunya udah sesuai dengan permohonan saya dan sesuai dengan apa yang diumumkan, sesuai dengan apa yang diinformasikan ke pengguna layanan. Kemudian biaya tarif. Biaya tarif ini sangat penting untuk disampaikan, baik itu ada maupun tidak ada. Jadi terkadang kami mendapati pemberi layanan ini misal tidak ada tarifnya, itu tidak diinformasikan juga. Tidak disebutkan bahwasanya jenis produk layanan atau produk layanan ini gratis atau tidak ada biaya atau misalnya RP0. Pernah kami tanyakan kenapa itu tidak dicantumkan. Oh, itu karena tidak ada biaya. Saya tetap. Karena pelayanan publik itu sifatnya transparan, informatif gitu. Mau itu ada biaya ataupun tidak ada, maka harus tetap diinformasikan. Nah, kemudian produk layanan. Ini juga penting untuk menyampaikan ke pengguna layanan. Produk dan kemudian komponen lainnya adalah berkaitan dengan pengaduan. Gitu. Nah, pengelolaan pengaduan ini sangat penting. Pengelolaan pengaduan juga ini perlu disusun standarnya. Siapa petugasnya gitu. Berapa lama jangka yang berkaitan dengan apabila ada satu pengaduan berkaitan dengan layanan kita. Itu juga harus pasti. Petugasnya, jangka waktunya, alurnya seperti apa dan bagaimana penyelesaiannya. Nanti kita akan secara lebih detail gitu sharing tentang hal-hal yang termuat dalam pengelolaan pengaduan. Nah, kebetulan juga dalam hal penilaian kepatuhan oleh ombudsman, satu variabel yang kalau boleh dikatakan rendah poinnya ketika kami menilai adalah variabel pengelolaan pengaduan. Nah, ini standar pelayanan publik selain tadi yang service delivery, manufacturing-nya yang perlu diperhatikan ketika kita menyusun standar adalah dasar hukumnya. Apa yang mendasari produk tersebut gitu ya ada gitu. Ini yang penting juga. Kemudian bagaimana dengan sarana prasarana atau fasilitas yang kita sediakan untuk pengguna layanan dan juga hal penting lainnya bagaimana kompetensi pelaksana. Kita memiliki kewajiban untuk menempatkan pelaksana yang kompeten gitu. Nah, kemudian bagaimana pengawasan internalnya. Selanjutnya seperti apa sih jumlah pelaksananya ada berapa gitu. Ini untuk menjamin proses yang ada di dalamnya. Jangan sampai misalnya di tahapan tertentu itu karena taruhlah pelaksananya kita cuma siapkan hanya satu dan ternyata misalnya sakit, kita tidak punya siapa yang akan menggantikan gitu. Dalam ini kalau kita berkaitan dengan jumlah pelaksana. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah sering dengar atau bahkan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan Anjap ABK.
Nah, ini salah satu poin juga yang kami nilai kalau berbicara tentang penilaian yang kami lakukan, kami menilai juga berkaitan dengan administrasinya, termasuk anjak ABK-nya. Karena ini akan mendukung pemberian layanan ke pengguna layanan. Terus bagaimana jaminan pelayanan gitu? Apakah ketika seseorang berada di tempat itu, apakah kita betul-betul diberikan pelayanan sesuai dengan standar gitu, sesuai dengan jangka waktu gitu. Bahwasanya ada komitmen dari pemberi layanan publik bahwa instansi tersebut, baik secara penyelenggara ataupun pelaksana, berkomitmen bersungguh-sungguh memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik. Apakah bersungguh-sungguh akan memberikan kompensasi gitu, jika misalnya pelayanan mereka tidak sesuai dengan standar pelayanan publik. Ini penting, ada yang jaminan pelayanan, kemudian jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. Nah, kita mungkin di kantor Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian, kita sering melihat ada misalnya titik kumpul ya. Nah, itu ada pelang titik kumpul, kemudian kita juga melihat APAR gitu kan, sarana prasarana berupa APAR. APAR ini alat pemadam api ringan. Jadi sewaktu-waktu ketika ada masalah, ada apa-apa, yang mana pengguna layanan berada di tempat tersebut, ketika ada musibah atau apa, mereka terjamin keselamatannya gitu loh. Jadi sudah ada titik kumpul. Jadi mereka bisa melihat, oh jika ada bencana atau apa, oh mereka bisa berkumpul di titik sana, di sebelah sana. Ada biasa kan assembly point yang warna hijau itu. Kemudian juga kalau berkaitan dengan pengelolaan pelayanan publik di bagian kepastian pelaksanaannya, ini kita berbicara juga berkaitan dengan evaluasi kinerja pelaksana. Jika ada evaluasi kinerja pelaksana, maka akan mudah bagi instansi tersebut melihat kekurangan-kekurangan dalam hal proses pemberian layanan. Dan juga akan memudahkan instansi tersebut mengambil kebijakan. Gitu. Kebijakan apa yang perlu diambil? Yang mungkin tadinya kita melihat, oh pelayanan kita 3 hari. Tapi sepertinya kita bisa percepat nih. Misalnya menjadi 2 hari. Gitu. Kita bisa mengurangi persyaratan ini. Karena ini sifatnya opsional. Khususnya misalnya bagi mereka yang kelompok rentan, mereka yang misalnya yang usia lansia, kita bisa misalnya mengambil kebijakan, oh kita masukkan memberikan untuk pengguna layanan yang mungkin masuk dalam kelompok rentan, misalnya usia lansia, tidak mengapa kalau kita berikan mereka memilih gitu ya siapa yang menjadi kuasa di dalam bermohon produk layanan. Nah, itu pentingnya evaluasi kinerja pelaksana. Lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian, ya di slide ini sampai dengan beberapa slide berikutnya ini adalah sharing berkaitan dengan kewajiban penyelenggara. Tadi yang mana salah satunya tadi di slide sebelumnya yang berkaitan dengan penyampaian pelayanan dan pengelolaan pelayanan, yang kemudian disusun dan ditetapkan standar pelayanan ini, itu masuk dalam kewajiban penyelenggara. Lanjut. Kewajiban penyelenggara layanan lainnya adalah menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Nah, maklumat ini memuat kurang lebih 3 poin, 3 pernyataan rekan-rekan sekalian. Apa saja? Hal-hal yang berkaitan dengan pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian yang kedua, adanya yang termuat dalam maklumat pelayanan ini. Yang kedua adalah adanya pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi kalau kita lihat poin kedua ya, kok mirip-mirip aja dengan poin pertama. Nah, poin kedua ini berkaitan dengan kewajiban, karena kewajiban ini ada kewajiban penyelenggara yang tertuang dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada kewajiban penyelenggara lainnya gitu yang harus dikomitmenkan gitu. Dan juga karena kita menjanjikan pelayanan yang baik, maka kita juga harus berkomitmen
melakukan perbaikan secara terus-menerus. Dan pernyataan ketiga yang penting juga adalah adanya kesediaan untuk menerima sanksi atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan. Jadi acuan kita ke Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, selebihnya PP, peraturan pemerintah, dan juga peraturan menteri. Lanjut. Kewajiban penyelenggara lainnya antara lain menyediakan, ya, selain menyusun menetapkan maklumat, pelayanan, dan juga penting bagi penyelenggara untuk menempatkan pelaksana yang kompeten, yang memahami tupoksi. Jangan sampai misalnya ada yang nggak paham gitu ya, tupoksinya. Nah, ketika misalnya ada yang datang, itu dibiarkan begitu saja gitu, pengguna layanan publik. Nah, karena dia nggak paham tupoksinya, oh bagiannya apa aja gitu. Nah, terkadang juga orang-orang yang nggak berkompeten ini, misal ada pengguna layanan gitu ya, bermohon satu produk. Nah, ternyata itu bukan bagiannya. Yang bersangkutan mampu menjelaskan bahwasanya, mohon maaf, ini bukan kewenangan loket saya. Nah, silahkan. Jadi yang bersangkutan ini mampu mengarahkan juga. Silahkan Bapak atau Ibu datang ke loket sana gitu. Misalnya loket 2, loket 3, karena ini di luar kewenangan kami. Nah, inilah pentingnya menempatkan pelaksana yang berkompeten. Selain memahami tupoksinya, dia juga mampu mengarahkan para pengguna layanan ke hal-hal yang sifatnya mungkin menjadi tugas divisi lainnya atau unit lainnya. Lanjut. Nah, selanjutnya kewajiban penyelenggara lainnya yaitu menyediakan sarana prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. Sarana prasarana. Sarana prasarana ini tidak terbatas pada mereka yang mohon maaf, yang dalam kondisi fisik yang normal. Tetapi penyelenggara juga wajib untuk menyediakan sarana prasarana atau fasilitas bagi kelompok rentan. Kalau kita berbicara kelompok rentan ini sangat banyak ini. Ada yang melihat dari sisi usia, misalnya lansia ya, itu masuk dalam kelompok rentan. Ada dari sisi gender, perempuan-perempuan yang mungkin tengah mengandung, itu juga harus mendapatkan prioritas. Selain mungkin rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang terbatas secara fisik yang harus menggunakan kursi roda. Semisal kemarin waktu pemilu ya, kemarin Pilpres dan juga Pileg, kami sempat melakukan semacam pemantauan di beberapa TPS. Dan kami mendapati, boleh dikatakan hampir semua di TPS-TPS itu tidak menyediakan sarana prasarana bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Kami mendapati yang usia-usia lanjut, boleh dikatakan gitu, yang udah ringkih, itu berdiri gitu, antre gitu. Perempuan yang tengah misalnya hamil itu nggak diprioritaskan. Padahal kegiatan yang diselenggarakan pada saat pemilu kemarin itu adalah kegiatan yang masuk dalam pelayanan publik. Ada hak-hak masyarakat untuk menyampaikan suaranya gitu. Jadi ini yang salah satu contoh ya, kadang kami memantau, oh ternyata dalam kegiatan-kegiatan tertentu terkadang menyediakan sarana prasarana atau fasilitas bagi kelompok rentan ini terlewatkan atau terabaikan. Lanjut. Nah, kewajiban lainnya teman-teman dapat melihat di atau membuka gitu ya Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. Ini semua yang masuk dalam maklumat pelayanan. Kemudian berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan perundang-undangan. Lanjut. Ini kewajiban lainnya, rekan-rekan dapat membuka Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini tadi berkaitan dengan pengelolaan pengaduan. Dari 6 komponen pelayanan publik, standar yang perlu kita tetapkan juga yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan.
tadi sempat kami sampaikan bahwasanya salah satu variabel yang mendapatkan nilai yang rendah ketika kami melakukan penilaian adalah pengelolaan pengaduan. Lanjut. Di dalam pengelolaan pengaduan, ya, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Nah, ini apa ya? Ya itu tadi mungkin karena kalau dulu kami sering mendapati ya di satu instansi itu seolah-olah mengabaikan ini nggak perlu nih karena nggak ada juga yang mengadu. Atau kalaupun ada yang mengadu itu langsung ke petugas-petugas yang ada. Jadi nggak khusus ke unit gitu, unit pengelolaan pengaduan. Padahal di dalam pengelolaan pengaduan itu ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Bagaimana prosedur pengelolaan pengaduannya? Kemudian apakah ada pemantauan evaluasi pengelolaan pengaduan? Terus bagaimana rekapannya, dokumentasi statistik pengelolaan pengaduannya? Kemudian bagaimana hasilnya seperti apa? Penyelesaiannya seperti apa sih, jangka waktu yang dibutuhkan gitu. Jangka waktu yang dibutuhkan terhadap satu pengaduan. Nah, ini yang kerap kali diabaikan juga. Biasa kebanyakan sih Pemda. Oh, kalau ada yang mengadu, Bu, ya kita minta saja langsung ke bagian itu, pemberi layanannya. Nah, akhirnya apa? Keengganan bagi si pengguna layanan ini untuk melapor karena apa? Wah, kalau kayak begini, misalnya pemberinya sendiri tadi yang memberikan pelayanan yang nggak sesuai dengan ketentuan, terus kita komplain ke dia, ya bisa-bisa yang ada malah debat gitu kan, ada konflik gitu. Nah, lain hal jika ada unit pengelolaan pengaduannya. Jadi yang orang-orang yang ditempatkan itu yang betul-betul netral, namun berkompeten. Kompetennya di mana? Ya mampu memahami, oh ini permasalahannya apa, substansinya apa. Sehingga ketika melakukan pengkategorian atau pembobotan pengaduan itu jelas arahnya kemana. Oh ini misalnya substansi layanan loket, oh berarti bagian sini. Oh ini berkaitan dengan dokumen yang harus ditandatangani, oh berarti. Nah itu pentingnya menempatkan orang-orang yang berkompeten termasuk di dalam proses pengelolaan pengaduan. Lanjut. Nah, ketika kita dalam proses menyusun standar pelayanan publik, penting untuk kita memperhatikan prinsip-prinsipnya. Gitu loh. Ketika menyusun standar ini, apa yang harus kita perhatikan? Bahwa standar pelayanan publik yang kita susun itu, prinsipnya harus sederhana. Sederhana ini yang mudah diakses, tidak sulit gitu persyaratannya, nggak aneh-aneh gitu. Kemudian partisipatif. Partisipatif ini setidaknya ketika kita menyusun standar pelayanan publik, itu kita melibatkan masyarakat. Karena masyarakat ini adalah pelayanan publik. Partisipatif. Yang hadir itu telah mewakili masyarakat lainnya gitu. Bahwa kebutuhan mereka terhadap pelayanan publik untuk misalnya jenis pelayanan A atau produk B, oh harusnya kita lihat ini aja persyaratannya, ini berdasarkan masukan dari masyarakat. Karena mereka lah yang butuh pelayanan, kita harus menyesuaikan. Namun tetap kita edukasi agar mereka taat, patuh pada ketentuan perundang-undangan. Kemudian prinsip lainnya berkelanjutan. Berkelanjutan ini berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan maklumat pelayanan publik, adanya keinginan untuk memperbaiki pelayanan secara terus-menerus. Kemudian prinsip lainnya akuntabel. Akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaksananya. Kemudian transparan, informasinya, alurnya seperti apa, pengelolaan pengaduannya, itu semua harus transparan. Dan keadilan. Keadilan ini tidak terbatas pada 1-2 unsur saja, tetapi juga seperti tadi yang kami sampaikan bahwasanya harus melihat juga kelompok lainnya gitu, unsur lainnya. Si penerima layanan kita ini bukan hanya terbatas pada 1-2 kelompok aja, tetapi ada ternyata kelompok lain. Jadi kita harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan gitu. Termasuk ketika
proses pemberian layanan itu ada. Pada saat itu ya kita harus menerapkan prinsip keadilan gitu. Tidak membeda-bedakan gitu. Lanjut. Nah, ini rekan-rekan sekalian, Pak Kepala, yang kami sampaikan di slide ini contoh ketika kami melakukan penilaian berkaitan dengan kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, tadi di proses manufacturing kan kita salah satu komponen yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan pengawasan internal. Bahkan kami ketika melakukan penilaian, kami ingin mengetahui berapa kali pengawasan tersebut dijalankan. Seberapa sering inspektorat, ini kalau di daerah ya, ataupun mungkin di tingkat kementerian dan lembaganya, pengawas internalnya, seberapa sering inspektorat ini melakukan pengawasan. Apakah ada selalu arahan-arahan dari pembina? Arahan ini tidak harus tertuang secara tidak harus tertuang secara tertulis. Bisa juga melalui WA ya, nggak harus berupa di atas kertas dokumen berupa itu, tetapi juga melalui WA. Kami terkadang menanyakan misalnya ke pimpinan, kepala dinas, ada nggak Pak WA grup Bapak gitu. Nah, di dalam WA grup itu, apakah Bapak sering menyampaikan arahan gitu, pembinaan berkaitan dengan pemberian layanan ke masyarakat. Nah, karena dengan demikian nampak bahwasanya ternyata ada proses pengawasan. Pengawasan internalnya berjalan, ada pembinaan. Karena kalau berbicara tentang komitmen, konsisten itu harusnya kan dari atas. Dari atasannya sendiri kan. Kalau secara struktur kita lihat garisnya dari atas ke bawah, maka pengawasan itu harusnya mengikuti struktur. Tapi dalam satu organisasi ketika mau memperkuat fondasi organisasi itu harusnya sifatnya bottom up, diperkuat nih di bagian bawah. Nah, indikator lainnya yang kami nilai adalah berkaitan dengan analisis beban kerja. Nah, tadi kami sempat singgung mengapa penting juga jumlah pelaksana ya. Kalau tadi di komponen manufacturing itu jumlah pelaksananya ini harus jelas nih. Karena itu tadi ketika misalnya hanya menempatkan misalnya satu pelaksana dan ternyata pelaksana ini sakit atau misalnya ada kegiatan atau hajat lain, tidak ada yang gantikan, akhirnya yang tadinya janji kita mengenai jangka waktu pelayanan yang hanya 3 hari itu bisa nambah jangka waktunya, bisa jadi seminggu, dikarenakan mungkin tidak adanya petugas pengganti atau pegawai pengganti pada posisi tersebut. Lanjut. Nah, ini juga kami melihat penjaminan mutu, ini berkaitan dengan pelayanan ya. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, kami kalau ketika kami melakukan penilaian ya, kami sebut studi dokumentasi, rekan-rekan. Lanjut. Nah, ini standar pelayanan publik lainnya. Kalau kita sharing atau membahas sedikit tentang gimana sih ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan. Kalau kami di Ombudsman menilai kurang lebih ada 6 indikator ini. Apakah ada APAR, kemudian satpamnya ini ya, susah dapatnya ini. Kemudian CCTV, kemudian P3K-nya, apakah tersedia, titik kumpulnya, seperti ini titik kumpulnya atau assembly point-nya, kemudian ada informasi berupa jalur evakuasi jika ada apa-apa lewat mana gitu ya. Sama misalnya kan di gedung-gedung bertingkat itu kan ada biasa, itu juga jalur evakuasi. Bahkan kalau di gedung-gedung bertingkat, paling sering kita dapati di hotel, jika terjadi sesuatu jangan lewat, harus melalui tangga kayak gitu kan. Itulah informasi-informasi yang penting gitu disampaikan berkaitan dengan jaminan keamanan dan keselamatan. Nah, ada SOP kebencanaan gitu. Lanjut. Indikator lainnya kalau berkaitan dengan standar pelayanan publik ya yang harus dipenuhi, ini berkaitan dengan evaluasi kinerja pelaksana. Yang dalam hal studi dokumentasi kami melihat apakah ada SKM-nya, survei kepuasan masyarakatnya, bagaimana EKIN-nya, kemudian laporan penilaian eksternal, kemudian laporan evaluasi pengaduan,
Lanjut. Komponen lainnya yang kami nilai kalau berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan khususnya bidang manufacturing, apakah ada ketersediaan dasar hukum terkait dengan standar pelayanan yang diterapkan. Jadi dasar hukum ini ya bergantung jenis pelayanannya apa, produk pelayanannya apa. Lanjut. Lanjut. Ini ketersediaan sarana prasarana, fasilitas bagi pengguna layanan. Nah, kalau berbicara fasilitas, ya harus juga itu tadi, mohon perhatikan bagi kelompok-kelompok rentan gitu ya. Lanjut. Tadi yang kami maksud, ada ruang bermain anak gitu. Apa namanya? Sebenarnya kadang kan ada yang mungkin ya terbesit di hati, kenapa sih harus ada ruang bermain anak? Nah, dengan adanya bukan hanya dari sisi pengguna layanan saja, tetapi ketika misalnya mereka misalnya membawa anak gitu ya, itu sebenarnya secara tidak langsung itu melindungi diri kita dalam hal bekerja, kita nggak terganggu gitu. Jadi kan anaknya masyarakat ini atau pengguna layanan yang datang ke instansi kita itu dipersilahkan bermain. Itu salah satu sebenarnya di balik itu tujuannya juga untuk menjaga supaya pekerjaan kita nggak terganggu. Jadi kan mereka bisa misalnya menempatkan anaknya di ruang bermain anak. Selebihnya ruang laktasi juga kami nilai apakah tersedia apa tidak. Dan paling penting memang keberfungsiannya. Kerap kali kami dapati semisal ketersediaan sarana prasarana ya misalnya kursi roda itu sudah berkarat gitu. Itu enggak dipelihara. Nah, inilah yang kita maksud. Ketersediaannya ada, tetapi sayangnya keberfungsiannya nggak maksimal gitu. Jadi sekedar checklist aja. Nah, lanjut. Oke, sama kayak tadi nih. Ya, lanjut aja Mas. Ya, ini rekan-rekan sekalian dapat dilihat ya contoh-contoh standar pelayanan publik, komponen-komponen ya yang ada di instansi atau penyelenggara pelayanan publik lainnya. Lanjut. Nah, ini yang tangible, yang kita sering pajang ya di instansi kita, di kantor-kantor kita. Tadi itu yang sebelum-sebelumnya mungkin yang ada yang secara online gitu, yang ada di website kita. Lanjut. Ini berkaitan dengan publikasi maklumat pelayanan. Ini yang dipublikasikan secara online. Nah, lanjut. Nah, kalau kami jabarkan, kalau di Permenpan 15 2014, kewajiban dengan perbaikan secara terus-menerus itu berada di poin 2. Namun alangkah baiknya itu kan memang dipisah gitu loh. Jadi setidaknya maklumat pelayanan ini memuat ada 4 komponen. Rincian janji, sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan ketentuan, kemudian melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pelayanan publik, dan juga ada pernyataan berkaitan dengan siap menerima sanksi ataupun kompensasi apabila ada penyelenggaraan atau proses pemberian layanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pelayanan terhadap pengguna layanan kelompok rentan ya. Ada bahkan penyuluhan khusus, itu kayak sistem jemput bola, mendatangi si pengguna layanan. Nah, loket khusus ini penting juga gitu. Nah, loket khusus semisal ada, jadi kalau coba kita kaitkan ya, menempatkan orang-orang berkompeten, ketika kita menempatkan orang berkompeten, petugas kita ini mampu melihat ya, melihat bahwasanya oh pengguna layanan saya ini tidak semuanya dalam kondisi misalnya sehat gitu loh. Dia mampu lihat oh sepertinya di sana itu sedang sakit. Nah, itu bisa dipersilahkan untuk ke loket khusus. Atau misalnya oh di sana itu sepertinya usianya udah lanjut. Nah, itu bisa
dipersilahkan ke loket khusus. Nah, ini kalau kita berbicara tentang pentingnya menempatkan pegawai atau petugas-petugas yang berkompeten. Lanjut. Ini berkaitan dengan sarana pengaduan yang memuat kejelasan petugasnya, kemudian alurnya seperti apa, mekanismenya ya. Lanjut. Sampai dengan penyelesaiannya. Ah, ini sedikit berbagi rekan-rekan. Ini hasil penilaian kami nih ketika kami turun ke lapangan. Karena instansi tersebut ya lagi-lagi ini ya, terkadang kan ya mungkin karena kita dalam hal suatu penyelenggaraan kita itu selalu berusaha yang penting tersedia gitu loh. Sampai lupa berfungsi nggak sih, optimal nggak sih atau maksimal nggak sih. Nah, seperti toilet, seperti yang slide sekarang ya yang kita lihat bersama, toilet bagi disabilitas gitu atau kelompok rentan. Toiletnya itu jongkok dan ada pegangannya gitu. Nah, itu bisa dibayangkan sendiri gimana caranya orang yang mohon maaf mungkin terbatas yang masuk dalam kelompok rentan menggunakan fasilitas tersebut. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah seperti gambar yang di bawah ini gitu. Ada rambatannya, pegangannya ya, seperti itu. Dan konsepnya juga duduk. Lanjut. Nah, ini juga lagi-lagi berbicara tentang kelompok layanan terhadap kelompok rentan. Nah, kami sebagaimana gambar di atas itu yang kami dapati di lapangan. Itu ramnya terlalu curam. Ya pikirnya pada saat itu bilangnya waktu kami menilai yang penting tersedia dulu Bu. Wah, saya bilang gimana pada saat kita melabeli ya bahwasanya yang penting tersedia dulu dan ternyata ada pengguna layanan pada saat itu. Nah, kemudian ada juga yang penting ya itu tadi karena tersedia udah dibuat dari kayu seperti gambar yang di atas itu. Yang seharusnya dilakukan adalah seperti yang di bawah. Nggak harus mewah, tetapi sesuai dengan kebutuhan, nggak curam gitu loh. Nah, terus ada petunjuk-petunjuknya juga, terus rambatannya juga. Rambatannya itu ya sepanjang ram itu, jalurnya, sepanjang jalur. Misalnya pengguna kursi roda, ya harusnya sih rambatannya juga dibuat sepanjang itu. Karena gimana kalau nggak ada yang dorong dia kan? Atau misalnya ada orang tua yang mungkin agak terbatas dalam beraktivitas, misal jalan, dia nggak bisa gitu, harus berpegangan. Nah, kalau pegangannya pendek gitu, nah itu sama aja nggak maksimal. Lanjut. Nah ini kalau berkaitan dengan assembly point, titik kumpul. Lagi-lagi ya pikirnya mungkin yang penting tersedia gitu ya. Titik kumpulnya kalau kayak gini, ketika misalnya ada bencana, misalnya kebakaran, pada lari gitu ya. Coba, bisa-bisa yang ada malah kejedur ya. Tiangnya malah gitu. Titik kumpulnya harusnya yang lega, yang lapang gitu. Seperti gambar di bawah. Lanjut. Kotak saran. Masih sering kami dapati kotak sarannya itu dikunci gitu. Atau misalnya nggak ada nggak ada pulpennya, nggak ada alat tulisnya. Nah, dan juga komponen-komponen yang ada di formulirnya itu nggak lengkap gitu, nggak detail. Apa saja jenis permasalahannya, terus identitas yang mengadu, terus layanan apa yang produk layanan apa yang dimohonkan, ini harus detail. Lanjut. Nah, sedikit menyinggung tentang reformasi birokrasi, rekan-rekan sekalian. Kalau berbicara kualitas, ya tentu harapannya bahwasanya telah ada perbaikan gitu ya. Kualitas pelayanan publik kita itu dapat meningkat apabila yang di dalam ini, SDM-nya ini juga ada perubahan, ada perbaikan. Dan perbaikan ini ada jika sama-sama berkomitmen
setelah berkomitmen harusnya konsisten menjalankan perbaikan supaya nampak perubahannya. Sehingga dalam pemberian layanan itu, kita nggak merasakan ego sektoral, kita nggak lagi mengedepankan ego sektoral masing-masing, gitu. Sehingga ada perubahan culture set dan mindset, gitu. Budaya kerja kita berubah. Yang tadinya mungkin ini, sekarang lebih meningkat, gitu. Kemudian mindset kita itu dulu masih sering berpikir bahwasanya dia datang gitu ya, pengguna layanan ini datang, terus kita duduk-duduk saja, dan ada di pikiran kita bahwasanya lagian juga dia yang butuh kok, pasti dia akan tungguin saya. Nah, ini yang harus berubah, bahwasanya mereka yang datang berarti mereka butuh, itu tidak bisa seperti itu. Kita lah yang butuh mereka, kita ini ada untuk mereka. Makanya mindset dan culture set ini harusnya seiring sejalan gitu. Dan juga ditambah komitmen dan konsistensi. Komitmen konsistensi ini nggak hanya 1-2 orang saja, tapi satu penyelenggara itu. Nah, barulah outputnya kita dapat gitu, sesuai dengan amanah reformasi birokrasi. Dalam Perpres 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, ada 3 yang diharapkan kalau berkaitan dengan reformasi birokrasi. Ada 3 sasaran yang diharapkan. Antara lain, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa? Karena ada komitmen dari penyelenggara. Kemudian meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Mengapa? Karena kita sudah menerapkan standar-standar pelayanan publik yang partisipatif, yang transparan, yang berkelanjutan, yang selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Dan juga sasaran ketiga terkait dengan reformasi birokrasi kita adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Kalau kita kaitkan tadi dengan penilaian atau pengkategorian level service oleh Ron Kaufman, bisa jadi kita berada pada level unbelievable atau minimal mungkin surprising gitu. Jadi pengguna layanan itu sangat senang akan layanan yang kita berikan. Kenapa? Karena budaya kerja kita udah berubah gitu. Mindset kita juga ada perubahan. Jadi reformasi birokrasi ini yang harapannya kan penyusunannya dari 2010, roadmap-nya ya 2010 sampai dengan 2024. Ini dapat tercapai di 2024 gitu. Reformasi birokrasi ini. Dan nanti kalau kita kaitkan dengan Indonesia Emas, itu ada kaitannya dengan reformasi birokrasi kita di 2045 nanti. Nah, akhirnya apa? Kepercayaan masyarakat itu kemudian muncul. Kalau kita kaitkan dengan visi misi negara ya, itu akan mudah mendatangkan investor, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Karena investor merasa bahwasanya ketika saya ke negara ini, saya mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan. Nah, ini harapan kita. Kalau kita kaitkan antara pentingnya standar pelayanan publik dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika standar-standar itu kita sudah susun, mari kita berkomitmen dan konsisten agar output dan juga output ini kalau kita lihat ya, ini berbasis pada hasil yang diharapkan oleh Grand Design Reformasi Birokrasi ini tercapai gitu. Akhirnya mendapatkan kepercayaan masyarakat. Akhirnya kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat itu sering nampak ketika mereka memperoleh layanan. Pun begitu dengan kesejahteraan. Tapi masih panjang itu kalau kita kaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa kehadiran negara itu adalah untuk membahagiakan dan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, itu berkaitan dengan perilaku SDM sudah itu. Integritas sudah itu kalau mau negara ini sejahtera. Lanjut. Nah, ini tadi service level yang sudah kami sampaikan, dari kriminal sampai dengan unbelievable. Lanjut. Nah, ini sedikit saya share tentang kisah yang sering disampaikan oleh
mantan Menteri Keuangan di tahun 2014. Beliau bernama Khatib Basri. Nah, kalau kita kaitkan dengan pengelolaan pengaduan ini akan nampak gitu. Kenapa sih pengaduan itu penting bagi perbaikan instansi kita, penting bagi penyelenggaraan pelayanan publik? Saya sedikit mengangkat kisah yang sering beliau cerita. Beliau sering cerita tentang pramusaji atau suatu restoran yang menyajikan makanan berupa sup, di mana supnya itu ada lalat di dalamnya. Nah, ada satu pengunjung ya datang ke satu restoran. Kemudian pramusaji menyajikan sesuai dengan orderan si pengunjung ini. Pengunjung ini memesan sop. Ketika disajikan, di sop itu ada seekor lalat. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si pengunjung ini? Dan juga yang dilakukan pengunjung ini, apakah itu akan berdampak pada restoran kita atau tidak? Ada 3 opsi yang bisa dilakukan oleh si pengunjung ini. Pertama, apakah dia memakan saja? Konsekuensinya mungkin akan mendatangkan mungkin sakit di perutnya. Kemudian untuk restoran tersebut nggak ada masukan apapun, nggak ada kritik gitu. Kemudian yang kedua, pergi meninggalkan restoran. Ini kalau penyelenggara bisa bubar ini. Nggak ada masukan gitu. Dan nggak ada introspeksi karena merasa tidak ada masalah dengan layanan yang mereka berikan. Kemudian yang ketiga, apakah si pengunjung ini keberatan kemudian meminta ganti? Kalau opsi yang ketiga ini diambil, si pengunjung ini keberatan kemudian meminta ganti, maka kalau kita ibaratkan itu sebagai pengelolaan pengaduan ya di instansi kita, maka itulah hal yang penting yang perlu kita terapkan. Kita perlu membuka diri terkait dengan pengaduan. Jadi si pengunjung ini meminta ganti dibuatkan sup yang baru. Gitu. Nah, berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dengan cerita tersebut, maka instansi kita akan mendapatkan masukan. Kita akan mengetahui kelemahan dalam proses pemberian layanan publik kita. Kemudian yang kedua, kita menerima feedback. Dan ketiga, akan memudahkan kita untuk melakukan evaluasi yang selanjutnya ke depannya kita mudah mengambil kebijakan karena berbasis pada pengguna layanan. Nah, selaku penyelenggara pelayanan publik, pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini sangat penting bagi kita untuk memperbaiki kinerja kita. Jadi bukan hanya pada layanan, masyarakat merasa puas, tetapi kinerja kita juga ada perubahan, ada peningkatan. Akan ada perubahan yang seperti tadi, culture set, mindset, tapi tadi harus komitmen bersama. Karena penyelenggaraan pelayanan publik ini adalah satu kesatuan, bukan hanya 1-2 orang saja pelakunya, tapi banyak pelaksana di dalam. Nah, lanjut. Kayaknya udah end ini. Oke. Itu saja mungkin rekan-rekan yang dapat saya sampaikan pada sharing ya. Sharing session berkaitan dengan mengapa standar pelayanan publik ini penting kita susun dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentunya harapan kita bersama selaku baik dari sisi penyelenggara, instansi maupun pelaksana, kita berharap bahwasanya kita senantiasa berkomitmen dan konsisten dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik yang mungkin diawali konsistensi ya menerapkan dalam hal implementasi standar pelayanan yang sudah kita susun agar outputnya itu dapat kita capai. Demikian mungkin Mas Abdul, Pak Kepala yang dapat saya sampaikan tentu dalam hal penyampaian materi ini, paparan ini ya, sharing session ini, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan karena itu mohon dimaafkan. Saya akhiri penyampaian paparan materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Maria. Tadi sih waktunya agak berlebih. Saya ingin menyetop ya.
Tapi materinya penting semua nih, terutama bagi kita yang sebenarnya yang ASN ya, di mana core value-nya salah satu yang pertama berakhlak, berorientasi pelayanan tersebut ya. Ternyata banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari paparan tersebut. Makanya ini kayaknya waktunya udah habis, tapi pas di paparan pelayanan, ya ini penting semua nih. Lanjut aja dah gitu. Oke. Oke, mungkin teman-teman bisa bertanya dengan cara silahkan raise hand terlebih dahulu, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik. Dari Pak Kepala sendiri langsung. Silakan, Pak. Ya. Makasih Mas Ajis. Wah, Siap. luar biasa nih Bu Maria, materi-materinya ini suatu banyak insight baru buat kami di BPS Nunukan tentunya untuk meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama Bu Maria, saya ingin menanyakan, kalau kita dari tadi berbicara pelayanan publiknya itu ke eksternal, sebenarnya pelayanan publik ke internal tuh ada nggak sih gitu? Itu yang pertama. Nah yang kedua, tadi ada dikatakan dari Ibu Kepala Perwakilan, ada penilaian kepatuhan gitu. Nah boleh nggak kami ikutan atau bagaimana kira-kira caranya agar kita itu bisa berpartisipasi dalam namanya penilaian kepatuhan. Jadi kita apakah hanya di BPS pusat saja, apakah BPS di daerah juga tergolong dalam kategori ini gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti mungkin saya minta nomor HP Ibu untuk bisa kita lebih berinteraksi. Saya kira itu mungkin. Makasih Bu Maria, Mas Ajis, makasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin saya highlight ada dua ya pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk pelayanan kita kepada eksternal? Kemudian, apakah kita bisa terlibat dalam Internal, penilaian pelayanan publik internal. internal? Oke, dari eksternal. Baik. Kemudian, apakah yang kedua adalah apakah kita bisa terlibat dalam penilaian internal, gitu ya Pak ya? Oke. Kepatuhan. Baik Bu, Penilaian silakan. kepatuhan. Yang ada Ya. kan tadi Undang-Undang 25 tiap tahun katanya dinilai ya sama Ombudsman. Ya. Nah, kira-kira apakah di BPS pusat saja atau hanya di Pemda? Kalau kita BPS cabang ini dinilai juga nggak Bu? Mohon arahan Ibu. Baik, Baik, Pak mungkin Kepala. ya. Silakan Bu, mungkin bisa langsung dijawab. Baik, makasih Mas Aziz. Terima kasih Pak Kepala. Berkaitan dengan pelayanan internal Pak ya, karena tadi kan kita berbicara tentang eksternal, outputnya ke eksternal. Pelayanan itu sebenarnya ada di internal kita juga Pak. Kalau semisal berkaitan dengan kepegawaian, ini saya berbicara pada umumnya gitu. Nah, taruhlah di Pemda itu kan ada BKPSDM dan pengelola sumber daya manusia lah ya, kepegawaiannya. Ketika ada pegawai lain bermohon berkaitan dengan produk layanan BPSDM, itu harus tetap diberikan. Nah, dalam hal misalnya dilaporkan ke Ombudsman. Nanti ketika misalnya itu nggak ditangani sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh BPSDM, itu barulah dilapor ke Ombudsman. Jadi itu juga tergolong pelayanan Pak, pelayanan administratif internal. Hanya saja memang selama ini yang nampak yang selalu menjadi perhatian oleh pemerintah kita yaitu yang ke masyarakatnya. Ya. Nah, selanjutnya mengenai penilaian kepatuhan Pak, BPS seingat saya tetap dinilai oleh pusat, namun untuk di daerah ini yang sampai sekarang jangankan BPS Pak, yang lain pun seperti karantina, imigrasi terkadang itu juga minta dinilai Pak, perwakilannya di daerah-daerah. Namun kami juga sejauh ini kebijakan yang diambil oleh pusat hanya sebatas di pusat aja Pak. Misalnya imigrasi Kemenkumham yang dinilai. Untuk misalnya tingkat lembaga non kementerian, BPS pusat aja yang dinilai. Nah, seperti itu Pak. Jadi belum sampai pada unit-unit di daerah. Namun tidak jarang saya ambil contoh Pak ya. Rekan kami di sewaktu sekarang kan sudah bergabung nih penggabungan karantina, badan karantina. Nah, sebelumnya itu kan masih terbagi-bagi karantina pertanian, perikanan, dan hewan. Nah, karantina pertanian dengan ikan ini sempat bersurat ke kami untuk dilakukan monitoring, Pak. Nah, atas dasar itu kami kemudian melakukan monitoring, namun hasilnya kami nggak bisa seperti hasil yang dikeluarkan oleh pusat berupa piagam atau sertifikat, tetapi bisa berupa surat
berdasarkan hasil monitoring kami gitu, memantau standar pelayanan yang ada di Balai Karantina, kami menemukan ini gitu. Standar pelayanan yang sudah dijalankan sudah mengacu, misalnya Pak, sudah mengacu Undang-Undang 5. Seperti itu produknya Pak. Jika misalnya ini kami mengambil contoh bagi instansi vertikal mungkin yang ingin berharap ada juga penilaian, karena memang penting sih Pak kalau ada pihak eksternal kan yang menilai kita. Seperti itu mungkin Pak Kepala. Insya Allah nanti nomor HP nanti Bapak bisa, saya minta nomornya, nanti saya WA Bapak Pak Kepala. Ya, Saya Bu. chat ya. Apa ini yang di ini ya, di chat ini, chat Zoom. Cek Zoom. Ya. Ya, Direct message Pak. nggak apa-apa, Bu, di umum aja. Baik Pak. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Kemudian teman-teman apabila ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu apabila masih ada yang ditanyakan. Oke, mungkin sambil menunggu mungkin dari saya sendiri dulu nih Bu. Itu Mbak Selaku Intan nanya tuh. Mbak Intan. Oh ya ada ya. Oke, Mbak Intan, silakan. Baik, terima kasih Mas Aziz atas kesempatannya. Peningkatan pelayanan publik ini lumayan challenging ya, Bu Ulfa, terutama pada proses untuk mencapai peningkatan pelayanan tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah dari berbagai standar yang telah Ibu jelaskan tadi, yang paling krusial dan menjadi prioritas utama yang harus dicapai itu apa ya, Bu? Tentunya selain maklumat pelayanan yang pastinya harus kita patuhi, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan. Mungkin bisa langsung dijawab Bu. Baik, terima kasih Mbak Intan. Kalau saya coba menangkap menurut Mbak, dari semua dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik ini ya, yang mana yang paling penting gitu ya. Nah, kalau Betul. tadi Mbak sempat menyebutkan salah satunya misalnya maklumat pelayanan. Maklumat pelayanan ini kan memuat pernyataan, kan, bahwasanya kita sanggup memberikan. Nah, itu ditetapkan ketika kita sudah menetapkan standar-standar pelayanan gitu. Jadi standar pelayanan kita susun dulu nih, persyaratannya apa aja, jangka waktunya, tarifnya gitu ya, yang 6 komponen itu, barulah nanti kemudian kita maklumatkan, membuat maklumat bahwasanya kami nih sanggup nih, berdasarkan standar yang sudah kami susun, kami sanggup misal nih, komponen waktu, Mbak, jangka waktu, taruhlah misalnya kita udah pas pajang atau tampilkan di SP kita standar pelayanan bahwa produk kami yang jenisnya A, ini jangka waktunya selesai 3 hari. Kalau kita kaitkan dengan maklumat bahwasanya kami sanggup menjalankan gitu ya, kami menyatakan berjanji sanggup menjalankan sesuai dengan standar pelayanan, maka dalam hal 3 hari ini jangka waktu, maka kita, karena kita udah tuangkan di maklumat seperti itu garis besarnya, maka kita harus tetap itu Mbak, mematuhi bahwasanya 3 hari aja, nggak boleh lewat. Tetapi jika itu lewat, maka sesuai dengan isi maklumat layanan poin ketiga, kami bersedia menerima sanksi dan memberikan kompensasi. Nah, itu juga harus dijalankan, Mbak. Gitu. Jadi kompensasi itu kebanyakan kan orang udah nyiapkan tuh di etalase kan. Ada mungkin yang misalnya entah ya paling standar mungkin minuman-minuman kali ya kayak gitu Mbak. Jadi kita tetapkan dulu standar, barulah kita maklumatkan gitu. Janji kita apa nih? Oke, kita akan menjalankan sesuai dengan standar Pak. Gitu. Bagaimana Mbak Intan? Mungkin untuk yang kan dari banyak standar yang ada tuh ya Bu, itu yang paling krusial yang harus kita capai itu apa ya Bu? Nah, yang paling sering dikeluhkan itu Mbak, dari 6 komponen yang service delivery itu ya, jangka waktu sih Mbak, yang paling terasa oleh masyarakat. Kalaupun tapi terkadang gini, karena mungkin petugas yang kompeten ya, atau mungkin sikap petugas yang ramah, itu terkadang, yaitu tadi kalau kita mengingat kembali service level itu, yang level basic ya, tadinya mau marah tapi nggak jadi karena misalnya lewat jangka waktu, tapi karena sikapnya itu. Nah, namun kalau berdasarkan pemantauan kami dan laporan yang sering kami terima itu berkaitan dengan jangka waktu itu, jangka waktu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Mungkin kecepatan dan Yap. ketepatan pelayanan begitu ya, Bu Ya. ya. Baik, Betul, terima betul. kasih, Bu. Cukup Mas Aziz, terima kasih. Oke. Apakah ada yang masih bertanya? Ada? Kirain Mbak Intan lagi ya. Oke, dari Mas Rizal, silakan. Silakan, Mas Rizal. Baik, terima kasih atas semua yang diberikan. Izin Bu, saya Ahmad Rizal, mau menanyakan terkait dengan pengelolaan pengaduan. Tadi kan disampaikan sama Ibu kalau pengelolaan pengaduan itu sangat diperhatikan ya. Nah, untuk di instansi BPS di kabupaten sendiri, untuk pelayanan kan kebanyakan tuh lewat bersurat, terutama untuk permintaan data. Nah, sehingga untuk pengaduannya sendiri itu seringkali kosong, feedback juga kan karena nggak ada tamu yang langsung ke tempat gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah pengaduan yang kosong itu artinya bagus atau emang harus ada isinya seperti itu? Mungkin itu saja mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Baik, Mas Rizal. Tidak adanya pengaduan bukan berarti bahwasanya layanan yang sudah kita berikan sudah baik. Sama seperti Ombudsman, Mas. Kami di sini, jadi karena ingin betul-betul mengetahui apa sih yang dikeluhkan ya, jenis keluhannya itu, maka setiap pengguna layanan di kami itu yang datang misalnya mengadu, itu kami minta untuk scan QR code, Mas. Gitu nah, bisa sampai di semester kemarin, semester kedua itu sebenarnya masih kosong. Itu juga yang terkadang terus kami pikir, masa sih enggak ada. Tapi gini, Mas, hal ini memang tetap harus kita edukasi ke pengguna layanan, ke masyarakat yang datang bermohon layanan. Misal lebih banyak produk yang dimohonkan di BPS adalah permintaan data kan. Nah, itu ya edukasi, ya bergantung pada kita sih. Apakah kita mau mengedukasi, menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya ini penting bagi kami untuk introspeksi, untuk feedback bagi kami, ini penting gitu loh. Karena gini Mas, siapa tahu nanti misalnya entah itu 1-2 saran atau misalnya pengaduan itu berguna untuk pengambilan kebijakan kita di satu hari nanti gitu loh. Jadi ketika kita mengambil kebijakan tidak ujuk-ujuk, ada dasarnya kita. Kan misalnya ternyata pengguna layanan kita misalnya banyakkan dari SMA gitu. Nah, kalau kita punya form pengaduan yang ataupun saran, nanti kebijakan kita misalnya di tahun depan bahwasanya khusus untuk anak SMA, kita sesekali misalnya mendatangi sekolah mereka. Taruhlah Mas punya data berkait ini untuk di form ya, taruhlah form pengaduan. Walaupun mungkin pengaduannya kosong atau misalnya sangat sedikit gitu, tidak substantif, tapi setidaknya mendapatkan informasi lain gitu ya mengenai identitas si pengguna layanan ini. Nah, kemudian mau mengambil kebijakan di tahun berikutnya bahwa kalau gitu kita datangi SMA ini deh karena sepertinya paling banyak menggunakan data kita, atau misalnya fakultas A karena permintaan datanya kita itu kebanyakan dari universitas ini, misalnya fakultas A. Kita datang ke sana. Jadi ada dasar, tidak ujuk-ujuk kita harus ke sana. Pasti akan ditanyakan, kenapa mengambil kebijakan seperti itu? Tapi dengan adanya formulir atau QR code yang kita share, kita akan mendapatkan informasi lainnya gitu, Mas. Jadi tetap mengedukasi karena salah satu fungsi dari adanya pengaduan yang kita terima, kita akan bisa mengambil, ada dasar kita untuk mengambil kebijakan di kemudian hari, Mas. Seperti itu. Jadi tetap edukasi gitu, jadi Bu juga tolong dong isi supaya kami juga mendapat masukan gitu untuk memudahkan mengambil kebijakan. Terima kasih Bu. Kalau misalnya seperti mewajibkan gitu Bu, apakah boleh Bu kalau mewajibkan untuk memberi feedback gitu? Gimana Mas? Kalau misalnya mewajibkan setelah selesai harus isi gitu, itu boleh aja kan Bu? Ya. Agak putus-putus nih. Mungkin gimana? Agak diperjelas. Oh iya, kalau misalnya setelah selesai pelayanan itu mewajibkan untuk mengisi feedback itu boleh aja kan Bu? Jadi wajib itu mengisi feedback atau menjadikan sebuah persyaratan ya?
Untuk mendapatkan layanan harus mengisi feedback. Iya, Nah, itu karena itu sebenarnya anu ya Mas, syaratnya bisa saja karena hal tersebut bukan menjadi ketentuan dasar gitu loh. Itu bisa saja mempersulit karena apa namanya feedback ini kan sifatnya opsional. Tapi kalau misalnya kita mensyaratkan, taruh lagi nih, kok itu dijadikan syarat padahal saya belum menerima layanan sama sekali gitu. Apa yang misalnya saya mau gitu? Kok saya harus apa ya? Misal gitu, wajib mengisi gitu ya feedback. Nah, terus wajibnya ketika kita jalankan gitu, masa disodorkan dulu Mas, padahal dia belum menerima layanan gitu kan? Ah gitu. Nah, terus kalau kita meminta bahwasanya itu dimasukkan persyaratan yang menurut kami itu bukan persyaratan dasar sih Mas. Jadi tetap opsional sifatnya. Namun kita tetap bisa mengedukasi apa namanya ya seraya ya memohon kepada yang bersangkutan agar kita mendapatkan apa feedback gitu ya masukan gitu. Tapi kalau menjadi syarat itu kami tidak menyarankan Mas jangan jadi syarat itu karena sesuatu yang harusnya dilakukan setelah menerima layanan kok harus di itu sebelum kayak gitu kan. Dan bukan semacam syarat-syarat dokumentasi gitu loh, dokumen administratif, sorry, bukan secara administratif gitu untuk mendapatkan layanan. Gitu. berarti kalau mewajibkan setelah layanan tuh boleh aja. Gimana Mas? Kalau mewajibkannya setelah layanannya setelah diterima, boleh aja. Ya, ya mungkin bisa, ya bisa sih Mas. Cuman ya bergantung ini juga edukasinya, gitu. Kalau misalnya Mas mau memasukkan poin bahwasanya setiap pengguna layanan wajib mengisi, itu cukup di internal Mas Rizal aja, gitu. Yang perlu disampaikan adalah bagaimana mengedukasi. Tapi kalau misalnya itu dimasukkan dalam poin persyaratan, ya jangan, jangan Mas, karena orang ini belum menerima layanan kok harus disuruh berkomitmen ngisi gitu ya. Gitu. Baik, makasih banyak Bu. Ya, jadi mungkin bisa aja sih dengan misalnya menyampaikan kanal-kanal pengaduan gitu ya yang lebih mudah mungkin atau lebih menarik sampai taruhlah misalnya kita memberikan giveaway nih bagi memberikan masukan kepada kita walaupun sebenarnya kita sendiri yang tahu bahwasanya ini agar kita mendapatkan feedback gitu agar kita mudah mengambil kebijakan di kemudian hari tapi itu kan nggak perlu maksudnya tersampaikan cukup misalnya melakukan cara-cara yang interaktif gitu ya kita akan memberikan apa misalnya goodie bag bagi 10 pemberi masukan pertama kayak gitu. Atau misalnya di bulan ini kami akan memberikan giveaway kayak gitu Mas. Banyak cara-cara interaktif mungkin. Baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan. Mungkin ada satu lagi pertanyaan Bu. Ini nih kalau ada beberapa berita viral bahwa masyarakat itu tidak puas terhadap pelayanan di suatu rumah sakit. Mereka menuangkannya itu di media sosial seperti itu. Nah, kemudian pihak rumah sakit ini melaporkan yang punya ini karena telah berkeluh kesah di media sosial. Nah, pertanyaannya adalah seandainya masyarakat ini ingin mengadukan tentang buruknya pelayanan di suatu instansi, kemana dan bagaimana caranya untuk melapor seperti itu? Ada lagi Mas mungkin yang mau disampaikan berkaitan dengan selain laporan rumah sakit ini ada lagi? Ya, mungkin itu Oke, baik. pertanyaan. Ya, penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik itu memiliki kewajiban salah satunya menyediakan unit pengelolaan pengaduan. Nah, tujuannya itu tadi untuk menerima misalnya pengaduan ya terkait dengan layanan mereka. Maka sudah seyogyanya ketika ada masyarakat yang tidak
puas atau merasa bahwasanya layanan yang diterima ini nggak sesuai ketentuan, maka ruang pengaduan itu kan harusnya disediakan. Ruang pengaduan dalam hal ini kita nggak terjemahkan sempit bahwasanya harus berupa ruangan, ya enggak. Tapi setidaknya ada kanal-kanal pengaduan gitu. Nah, itu yang berbicara tentang kewajiban penyelenggara, Mas. Nah, kalau kaitannya dengan menyampaikan laporan, boleh dilaporkan ke ombudsman. Namun salah satu syarat yang harus dipenuhi, syarat formil adalah laporan tersebut telah disampaikan ke instansi penyelenggara. Dalam hal ini yang bakal menjadi terlapor di ombudsman. Kenapa itu jadi syarat formil di ombudsman? Karena itu tadi, Mas, kami ini kan juga harus taat pada undang-undang lain ya, selain undang-undang ombudsman gitu. Kami juga melihat bahwasanya di Undang-Undang 25 2009 ini ada kewajiban penyelenggara wajib untuk menyediakan pengelolaan pengaduan, ruang pengelolaan pengaduan. Maka itu menjadi syarat di ombudsman yang tujuannya adalah untuk mengefektifkan gitu atau mengoptimalkan keberadaan pengelolaan pengaduan yang ada di instansi-instansi penyelenggara gitu, Mas. Nah, sekarang ini kan masyarakat berpikir bahwa no viral no justice ya. Jadi untuk mendapatkan keadilan itu ya gimana kalau kita upload aja di medsos. Sebagai penyelenggara idealnya ini kembali lagi sih Mas ke penyelenggara gitu. Idealnya memang kritikan apapun, kalau kami biasanya ada aja yang misalnya yang caption yang mention gitu. Itu sebaiknya dijapri gitu loh. Atau misalnya dilihat dari akun medsos apa ini, sebaiknya sih dijapri oleh misalnya bagian PPD atau humas atau yang membidangi komunikasi relasi ya, menanggapi hal tersebut gitu. Sehingga nampak bahwasanya instansi tersebut tidak tertutup atas saran atau misalnya kritikan gitu dari pengguna layanan. Sehingga bisa saja penyelenggara ini menyampaikan berdasarkan mention tersebut bahwasanya silahkan menyampaikan aduan di nomor sekian-sekian ini. Seperti tadi misalnya rumah sakit gitu Mas. Dan memang pelayanan-pelayanan dasar ini di substansi kesehatan, pendidikan itu paling gampang Mas. Paling sering lah ya kalau kita lihat diviralkan. Dan sebagai penyelenggara yang terbuka terhadap pengaduan, seharusnya melihat sisi positifnya gitu. Bahkan mengarahkan, silahkan untuk melapor saya di bagian pengelolaan pengaduan kami. Seperti itu. Adapun yang bersangkutan mau menyampaikan laporan ke ombudsman, ya salah satu syaratnya harus menyampaikan keberatan dulu ke instansi terlapor gitu, atau instansi penyelenggara tempat yang bersangkutan bermohon layanan. Apabila dalam waktu 14 hari tidak ada tanggapan, atau misalnya sudah ada tanggapan, namun yang bersangkutan tetap tidak merasa puas atas tanggapan tersebut, maka yang bersangkutan dapat melanjutkan laporannya ke ombudsman. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Sepertinya sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab kita cukupkan karena nggak terasa udah hampir 2 jam kita berdiskusi atau sama Pak Pawan dan Menteri. Tapi sebelum kita tutup, izinkan saya selaku moderator menyampaikan beberapa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, bahwa pelayanan publik itu adalah kewajiban suatu negara terhadap masyarakatnya. Beberapa bentuk pelayanan publik yang prima atau yang baik adalah dia itu mudah diakses, kemudian pelayanan yang cepat, persyaratan prosedur yang sederhana, kemudian transparan dan informatif, kemudian terbuka terhadap saran, masukan, dan kritikan dari masyarakat, serta fasilitas yang memadai. Mungkin itu hasil kesimpulan kita pada Rabu Rebi pada kali ini. Mungkin sekian dari kami. Mungkin saya kembalikan ke MC. Ya.
Baik, terima kasih kepada moderator kita, Mas Abdul Aziz Asyaukani. Bapak Ibu sekalian, peserta Rabu Rebe Series 4 pada sore hari ini, kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Maria Ufa. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat membawa manfaat dan dapat diterapkan juga dalam kehidupan kantor kita di instansi kita tercinta BPS Kabupaten Nunukan terkait dengan betapa pentingnya standar pelayanan publik dalam peningkatan kualitas dari pelayanan publik itu sendiri. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada narasumber, Ibu Maria Ufa dan juga moderator serta para peserta yang telah menyimak acara Rabu Rebe Series 4 kali ini. Saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara Rabu Rebe Series 4 kali ini. Saya ada satu pantun ya Bapak Ibu. Kolak santan manis rasanya. Cakep. Cocok Cakep. dimakan Cakep. saat berbuka. Artinya. Cukup sekian Rabu Rebe Series 4. Mohon ditunggu series kelima. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Silahkan dinyalakan kameranya. Mungkin admin bisa standby ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi Ibu Maria Ufa, terima kasih Bu banyak. Maria. Terima kasih Pak Kepala, Makasih Mas banyak, Bu. Irfan, Mas Aziz. Ya, nanti kalau saya ketarakan saya ngajak Ya. ngopi lah. Baik, Ya. Pak. Mantap. Kabarin Makasih, Bu. aja, Pak ya. Ya. Rekan-rekan, makasih sudah diundang Ya, Bu. untuk sekaligus bersilaturahmi dengan rekan-rekan BPS Nunukan nih. Insya Allah Ya, nanti Bu. kami ke sana, saya sempatkan jalan-jalan. Amin. Siap. Makasih, Bu. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Kepala. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak, Ibu. Bisa live ya, teman-teman. Terima kasih.